Pak Imam, apa diperiksa di situ? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk maki deh situ. Libur lagi, Iya. libur lagi, libur. Setelah libur hampir 2 tahun, sekolah tidak sampai 1 bulan, libur lagi 9 hari. Mulai kapan? Tunggu dulu, pengucap bagus tuh ini libur, bisa kita tidur sampai siang. Iya deh. Sejak sekolah lagi ada pengucap tuh, tidur siang tuh. Bukan tidur siang, tidur pagi. Tidur pagi sampai jam 12. Ini kita tidur jam 4, jam 5. Deh. Jam 7, jam 8 bangun bisa Yang mana susah sih? begitu tidur. Akhirnya ngantuk-ngantuk di kantor. Jadi pemecah. Yap. Sekarang ini kan sejak hari Senin, anak-anak ujian. Iya. Ya kan? Anak SD, anak SMP. Mm-mm. Ulangan. Nah, pada surat edaran pertama itu tidak ada libur. Karena kan sudah libur sebelumnya, libur corona panjang. Iya kan? betul, udah dipanjang nama Jadi 2 tahun. Sudah ulangan, tetap lanjut sekolah terus. Ya, cuma libur kalau tanggal merah Natal, tahun baru kan. Baik, tahu. Nah, tapi setelah keluar surat edaran baru, ya kan, maka mulai tanggal 27 hari Senin libur selama 9 hari. Iya. Artinya surat edaran baru ini bahwa kalender akademik itu mengikuti libur rencana ini mengikuti kalender akademik, ya kan? Yang sebelumnya tidak mengikuti karena dianggap sudah libur lama jadi tidak ada libur. Ini mengikuti kalender akademik libur. Setelah ulangan, jadi libur Nataru istilahnya kan 9 hari. Iya. Mulai tanggal 27 sampai tanggal 31. Iya. 27 ke 31 itu kan 7 hari ya. Tapi kan tanggal 1 tanggal merah Sabtu. Iya. Tanggal 2 hari Minggu. Masuk tanggal 3. Jadi total libur itu 9 hari. Nah, jadi anak-anak ini ulangan sampai hari Sabtu nanti kan? Sampai hari Sabtu nanti. Ini kan Kamis 16, Jumat 7 sampai 18. 19 minggu libur. Nah, tanggal 20 Sabtu 23 itu Pomca 23 hari itu remedial. Remedial kalau ada yang mengulang ya. Iya, mengulang apa pokoknya pengayaan situlah anak-anak diperbaiki lagi yang ulangannya anjlok diperbaiki kan tidak ada itu istilah tinggal klaster. Iya. Jadi anak-anak yang tidak bagus nilai ujiannya dibimbing lagi. Nah, begitu. Kemudian tanggal 24 makan nasi kuning. Oh, Terima rapor, makan tuh. nih. Kita makan-makan. Dulu. Dulu itu saya ingat pengucap oke SDK. Iya. Nasi kuning itu adalah barang mewah. Betul. Itu Barang yang mahal. ditunggu-tunggu. Iya. Tidak pernah kita makan nasi kuning dulu kecuali kalau mau terima rapor atau ulang tahun. Iya, di pas sama mama tak bikin. Kamu nih mau pagi saya sore nasi kuning di pinggir jalan bagi sekali. Biar tengah malam. Biar tengah malam. Lagi makan nasi kuning ke Nasi sekarang. kuning begadang. Itu juga memang ditunggu-tunggu. Oh, dede. Saya mau Kuning mikir pulang begadang. kita. Kita yang pocah dulu tuh. Nasi kuning itu para susah didapat. Dede. Dan untuk menerima rapor mama itu sampai begadang. Iya, untuk bikin nasi kuning. Baru besoknya itu terima lapor makan buku intip-intip laut sama telur. Iya, apa telur dulunya? dia. Kita ayam. Dulu kalau orang miskin itu telur aja kodok atau Iya, tempe, orang kaya ayam atau daging. Iya, Nih, betul. gitu. Iya. Jadi tanggal 24 Desember terima rapor. 27 sampai 31 itu libur, tambah Iya. 2 hari lagi. Libur. Libur tanggal merah kan, Jumat Iya. Sabtu kan. 3 Januari itu mulai lagi sekolah semester genap kan. Begitu pemecah. Itu adalah HL headline Tribun Timur untuk edisi Kamis 16 Desember besok pemecah. Iya. Nah, meskipun libur, para murid khususnya orang tua dilarang liburan. Gitu, Pak. Libur yang tidak boleh liburan. Oh, begitu. Berarti liburmu Cuma adalah di rumah. tidur di rumah. Iya. Libur tidak boleh pulang kampung. Tapi bisa jika kapan kau objek wisata di misalnya ke Bantimurung, ke Malino bisa jika kapan kan. PPKM level 3 khusus Natal kan dibatalkan Ji. Ada tuh orang biasa itu kalau mau pergi di Bulukumba liburan tuh. Iya. Dia bilang kan saya pergi liburan di di mana tuh? Di Wira. Ya.
Dan ndak pulang kampung Jaki. Iya, ndak pulang kampung, liburan, tapi kan tetap prokes kan, gitu kan? Iya. Nah, Padahal kampungnya di Bulukumba. padahal kampung di Bulukumba. Saya mau pergi liburan mendaki gunung di Latimojong, Pak Maca. Nah, padahal memang kampung Karena kita di kampung Latimojong. di Latimojong. Nah, gitu. Oke nih. Malam tahun baru, khusus malam tahun baru, Pemkot Makassar hasil rapat koordinasi dengan Polrestabes menutup semua jalur ke Pantai Losari. Betul sekali. Mau jalan penghiburnya kan yang anjungan-anjungan itu, Iya. mau jalan metro Tanjung Bunga yang akses ke CPI Iya. atau Center Point of Indonesia ditutup semua. Cocok ya. Kemudian polisi yang kalau tidak salah menurunkan sekitar 1.200 personil, ya 1.200 personil petugas gabungan, ada yang polisinya, ada yang tentaranya, ada yang Satpol PP-nya, ada yang disubnya, akan patroli Iya ke tahu. tempat-tempat yang biasa rame orang. Kembang api itu kumpul kembang-kembang api kan begitu. Nah, jadi kalau ini dilaksanakan, saya membayangkan kota Makassar pada malam tahun baru ini akan sepi. Iya. Ada kumpul-kumpul, bubar kok. Betul. Nah, gitu. Saya sapol. Saya sapol. Nggak mau ke bubar, saya yang bubar. Jadi gitu Pak Maca ya. Nah, besok kita hayal kita adalah sekolah libur Nataru 9 hari. Nah, semoga anak-anak kita tidak ada yang remedial. Nah, itu jika apa Pak Maca yang bisa saya laporkan atau siapa tahu mau bertanya kepada saya, mumpung saya lagi mau menjawab pertanyaan. Bagaimana nih kasusnya anu? Jangan bila tahu deh. Ya. Tidak baik kita tahu kalau kasus-kasus. Oh ini juga ada tapi saya lagi dibahas itu sama Indi. Saya hanya ini Pak Maca. Iya. Ada ini berita-berita lain tapi berita nasional di Pak Maca. Kayak ketua KPK tiba-tiba dukung presidensial threshold 0%. Kemudian pasal membolehkan pungutan khusus di kualitas draft RUU Ibu Kota Negara dipertanyakan. Tadi ini foto masternya Pak. Iya. Presiden kita Bapak Joko Widodo memantau vaksinasi untuk anak umur 6 tahun sampai 11 tahun Pak. Yes. Kenapa Makassar belum? Karena belum mencapai target vaksinasi 70% di. Iya tahu. Begitu Pak. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Danda. Kapian, Yeah. apa yang terjadi nih di Makassar ini? Ada berita-berita menarik? Yang terjadi di Makassar. Iya. Kemarin kan banjir tuh. Hmm. Sudah itu pencopotan semua dicopot semua direksi. Ya. Terus dah. Terus dah. Itu kan bikin juga itu, bikin heboh juga itu tuh. Nah, sekarang ada kah lagi? Sekarang Nah, lebih heboh. soal lelang jabatan nih lagi nih sekarang. Wih, cepat. Tapi bukan Perusda. Ini OPD ini yang kadis-kadis. Sekali kawan, baik tunggu itu. Karena kan 24 dinas itu. 24 OPD. Iya. PLT semua tuh sekarang. Oh iya tahu. Enggak semua sih, tapi mayoritas. Karena sebelum pencopotan penonaktifan camat, Iya. ada juga penonaktifan Kadis. juga. Ini di PLT kan semua. Dilelang nih sekarang. Bukan sekarang, berlangsung nih sudah beberapa waktu lalu dan sekarang tahapannya tadi baru-baru diumumkan untuk 3 besar. Kita tahu. 3 besar untuk masing-masing OPD ta. Dan ya hasilnya mayoritas yang menjadi PLT sekarang, PLT Kadis itu lolos ke semua. Dende Pak tadi. Kita tidak tahu ini apakah memang yang PLT ini memang dipersiapkan untuk definitif atau bagaimana. Tapi menurut Pak Wali, ya ini proses yang terbuka. Iya tahu. Siapapun bisa lolos tuh. Iya. Ya cuma mungkin karena yang PLT sekarang ini lolos ke 3 besar memang tinggi nilainya. Karena ada juga pejabat-pejabat yang dinonaktifkan sama
Pak Dani sama Dani Pomanto di awal kepemimpinannya lolos juga. Itu berarti betul-betul tahu ada. Ada 2 mantan camat. Siapa itu? Mantan camatnya apa itu? Andi Unru kayaknya bentuk Juntana ya. Bontoala sama salah satu tadi itu. Pokoknya 2, Samsul Bahri kalau tidak salah. Kedua dari 4 yang mendaftar, yang daftar kembali. Jadi memang ini prosesnya terbuka, sudah diumumkan 3 besar ini nanti diserahkan lagi ke KASN dan Kemendagri yang nanti yang menentukan kira-kira siapa yang layak untuk mengisi posisi definitif di OPD masing-masing. Karena lancar tidaknya ini tata kelola pemerintahan Kota Makassar kan bergantung OPD ini. Nggak tahu. Kalau lama-lama ditahan ini petinggi anunya, apanya, gadis-gadisnya tidak terisi ya susah juga tuh dalam pengambilan kebijakan. Betul. Ya, semoga cepat diselesai inilah. Ini proses dan pemerintah Kota Makassar berjalan normal, yaitu dengan inovasi-inovasi dan program terbaiknya. Begitu, sama ada satu juga ini. Ini peringatan keras untuk para warga masyarakat yang mengantar jenazah. Iya. Kan kemarin ada kejadian tuh, Betul. penganiayaan, pemukulan terhadap dosen Politeknik ATI Makassar. Lokasinya depan SMA 17. Iya. Jalan Suno, dekat rumah ini, depan rumah. Ya itu ditangkap nih pelakunya. Baik, Pak. Ada 4 orang. Apa nih kalau begitu? Iya. Artinya kan niatan baik ini orang mengantar jenazah. Iya. Masa ada kekerasan, meskipun ya maksudnya ya harus saling mengerti saja. Betul. Kalau mengantar jenazah kan harus lancar. Tapi kan di Makassar ini begitu, Banyak orang pore. Iya. Belum lagi jalanan macet kan. Jadi ya harus sama-sama saling pengertian lah. Begitu untuk halaman Makassar. Yap. Terus PSM Modi. Iya. Semidi. Untuk PSM sementara ini kan diliburkan, tim sudah kembali ke Makassar dan sudah memasuki jendela bursa transfer pemain. Iya. Buka nih per tanggal 15 Desember, artinya hari ini. Iya. Sudah dibuka dan manajemen memastikan ada evaluasi besar. Pertama pasti mendatangkan pelatih, yang kedua akan mendatangkan pemain-pemain yang dibutuhkan untuk mengangkat kembali performa PSM di putaran kedua. Iya tahu. Kalau ada yang mau didatangkan berarti ada yang mau dicoret. Pasti, Mik. Berarti pemain-pemain dicoret ini tentu yang minim kontribusi. Iya. Ada beberapa nama lah, ini masih prediksi nih, seperti Anco Jensen, Iya. Bektur Talgat Ulu, Iya. jarang main juga. Ada beberapa pemain lokal juga yang jarang main, kayak Doli Gultom ini 2 kali main, Emrian Firmansyah juga 2 kali main. Kemungkinan ini masih prediksi akan dilepas di bursa transfer ini. Gitu untuk halaman PSM. Ada di berita soal hasil timnas tadi di AFF Cup. Iya. Halaman PSM juga. Oke. Kampus tahu, Kampus wisuda tadi. Apa itu? Wisudanya Politeknik Atim juga. Oh iya, saya tahu. Sekitar 300-an tadi itu mahasiswa lulusan ini, alumni ini sekarang dikukuhkan mengikuti wisuda ahli madya namanya, karena D3 dan D1 ini. Iya. Dan seluruh lulusan Politeknik ini sudah punya skill, namanya juga sekolah keteknikan begitu. Mesti ada ini skillnya, jadi sudah siap. Menurut Direktur Politeknik Atim itu sudah siap untuk diserap dalam dunia industri. Saya tahu, Pak. Gitu.
Datang itu kok langsung kerja di. Iya. Karena ada juga program D1-nya yang di wisuda tadi itu kerjasama dengan perusahaan. Artinya setelah wisuda tadi itu langsung kerja di perusahaan itu yang dia tempati kerjasama. Tahu. Ada 2 dari perusahaan, saya lupa apa namanya. Baca mikir saja di di halaman kampus deh. Iya. Gitu mah. Oke Pak Deng. Kami. Sana makin deh. Kasis. Nah, gitu bela. Tunggu dulu ini puang. Agana. Anu, banyak sekali kasih nak kerja, jadi tunggu dulu. Kalau benar bilang jangan pulang dulu, ndak pulang. Iya di kemarin sampai tak jam 2:30 di. Sampai 2:30. Ini Mami dia apa tahu kerja sama tim itu. kerja sama tim. Udah jangki dulu mau gak makan. Ditunggu selesai makan. Dan jangki dulu tidur kak dulu sedikit. Ditunggu sampai dia bangun. Wah. Baru mau Iya. Jadi apa mit kita mau sampai politik mau di dulu? Atau agak kah? politik mau balas. Iya keras. Ini kok saya panas-panas tomil saya dengar Panas politik nih. ini. Pokoknya semua jalan semua ini. Iya. Perdapil ini jalan semua. Pokoknya kemarin waktu saya gagal di partai A, Iya. di urutan nomor 2 aja saya kemarin. Datang partai C, D, E, A, pokoknya banyak nih bilang, Mas di partaiku. Karena tahu nah, itu yang dilakukan beberapa partai dan Nasdem akui itu. Begitu. Sudah beberapa yang caleg-calegnya misalnya ini mau gabung Nasdem. Diambil ki? Diambil. Tidak napas tahu kalau mau gabung. Iya kan tidak Kan bisa jelas pas. juga suaranya nih itu misalnya. Iya. Nomor 1 kemarin 14.000. Iya. Baru nomor 2-nya 13.000. Lumayan itu 13.000. Saya dengar Dewi istrinya Ronald mau ke Nasdem juga. Mau datang gabung di kapan? Gabung nih. Belum kita mau. Iya masih Golkar kita. Sebenarnya Golkar jangan. Tidak mungkin itu selesai kita. Nanti marah ke Kak Diwan. Iya. Keces itu kakak Dewan nih. Yes, nah. Tapi yang paling seru sekarang ini yang musdahnya Demokrat. Oh iya panas tuh kurang. Panas min. Pokoknya Acok kemarin sudah mengklaim timnya itu. Hah. 16 dukungannya. Dari berapa? Dari 24. Kamu 6 itu kau. Mana nih? Ada 8 mam masih saka. Ya, tapi nak bilang timnya ulah iya bos. Kalau DPC yang tentukan, kalau DPP yang tentukan kenapa? Iya tahu. Ada. Bilang ke kayaknya ini bahkan ini sudah ini mau ditarik ke Jakarta. Siapa? Musda. Oh. Kalau ditarik nih ke Jakarta Iya. tahu nih Lebih tingkat tinggi sih. pemegang saham. Nah, itu nih sekarang ini pokoknya tensi politik ini sudah memang mulai nih beda pendapat di ketua-ketua DPC. Ada yang bilang ini dari 13 kursi turun ke 12 daerah demikian, Maros misalnya dari 4 dari 5 turun ke 1 baru demikian. Nah, tapi jangan tahu lihat sampai selama 1 periode ini tidak ada reaksi saya kurasa di demokrasi selesai. Iya deh. Tidak ada reaksi. Betul. Adam terus. Dingin Ci. Dingin. Meskipun seperti kecolongan 4 ketuanya. Perhitungi. Kau luar biasa. Dipecah. Langsung? Langsung dipecat. Termasuk anaknya Big Boss. Siapa? Kak Resa. Ketua pertama. Bung Resa. Anaknya Resa? Anaknya yang di Goa. Langsung dia Langsung dipecat. Iya. Karena kata buang kongres. Meskipun itu katanya dia datang saja di sana melihat tidak pernah juga mau menyatakan dukungan apa segala macam. Tapi tidak diterima. Kalau datang kau tuh berarti udah dukung. Belum tentu tahu. Masa? Kalau mata-mata. Oh iya tahu, dia siapa tahu mata-mata jadi. Tahu bilang mau dapat informasi. Iya, atau dia bilang, coba kau tugaskan kau lihat kau di siapa-siapa di situ yang hadir. Bilang enggak minum kak saya kopi, paksa di rumah minum kopi. Sekalinya di barisan bilang minum kopi, dia bilang sudahlah itu kami memang dia sudah kasih tugas untuk itu. Tapi
faktanya dipecat. Berarti ya begitu. Pokoknya tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Tapi ini dia bilang kemarin Pak Acok tadi, dimanapun itu ditarik, bukan dipindahkan ini, ditarik ini kalau ini. Dimanapun itu musda Demokrat, dia siap bertarik. Iya tahu. Tapi dia bilang Pak Acok, alangkah baiknya kalau digelar tahu di Makassar. Ya. Dari tadinya yang misalnya yang tidak pernah ke Makassar mau beli keropok, beli mie keropoknya Iya masyarakat tahu. Makassar, sehingga perekonomian masyarakat di Makassar meningkat. Biasanya kan Iya. begitu. Hotel-hotel juga laku tommy. Itu. Jadi ya. Tapi Nabila DPP tunggu nih dulu. Kemarin tadi OC-nya Nabila kita tunggu dulu. Selesai musda Kalimantan, Langsung. langsung disusun. Persoalannya ditarik ke Jakarta atau tidak, nah itu yang tidak ditahu. Iya. Tapi kalau saya lihat alur-alur bicaranya semua tim-timnya, bisik-bisiknya ditarik. Jakarta di? Ditarik ke Jakarta. Bagus dong kalau tahu ditarik ke Jakarta. Bagusnya tidak berkumpul lagi di sini. Masih ada beda kopi-kopi. Jadi tidak dikumpul di sini. Kalau ditarik perekonomian jalan. Betul. Dan pokoknya seru ini Demokrat ini. Ada? Siapa kita dukung kira-kira? Dua-dua. Pak Acok atau Kakak Ula? Siapa yang paling ini dilihat, yang banyak suaranya, kasih suara. Suara di DPRD toh? Kan itu yang butuh partai ya. Ini saling kekurangan nomor. Saking kekurangannya orang. Makanya tadi langsung dia bilang jangan misalnya kekurangan. Yo. Tunggu misalnya musda. Musda yang menentukan. Apakah ada bisik-bisiknya bilang kasih bulan dulu. Tapi kau nanti dikasih di sini. Ya. 2024. Atur damai. Mau dia harus. Penting ada perjanjian. Iya, ada perjanjian. Tapi bosku tadi juga konsolidasi. Bosku. Apa? Bosku konsolidasi juga. Siapa sih? Ada di sini tertulis di bawahnya di sini. CO Tribun Timur. Wih. Sekarang sudah terbentuk kecamatan. Jadi tadi itu Golkar Makassar konsolidasi juga sudah, ketua kecamatannya juga sudah terbentuk. Tinggal pimpinan kelurahan ini akan jalan terus semuanya. Pokoknya ini anak politik siap-siap mami. Sisa sampainya selesai 2024. Jamin daerah dia Pak, baca bampi besok deh. Kita aja. Yang jelasnya ini tanda ini tadi dipaksakannya ini vaksin atau memang pemerintah ini betul-betul ya melindungi masyarakat. Naik mobil off-road orang naik di gunung. Dijemput baru disuntik, diantar lagi. Apalagi diantar jemput nih. Apalagi tidak mau vaksin kalau begitu. Iya, Di. Pokoknya diantar jemput. Harus gratis lagi. Gratis lagi. Daripada nanti kalau dibayar nih, baik, segitu. Makanya saya vaksin saya. Tapi bagus itu kalau pemerintah tak lagi tuh kasih isu-isu apa lagi bilang vaksin sudah dibayar bulan depan. Pasti rame-rame lagi itu divaksin. Rame-rame lagi. Ini saja ini rame-rame mau divaksin ini. Nah bilang tidak bisa dilayani. Alhamdulillah saya kalau setiap mereka di pemerintahan dilayani kan. Gitu. Karena sudah divaksin. Iya, betul sekali. Begitu hidup. Cocok. Dah.